Nah, kalau itu kita lakukan, nah syarat daripada pengamal sawakidya itu asal mau melakukan itu. Di samping itu, syarat yang mutlak, setiap pengamal harus menjadi pejuang. Setiap pejuang harus menjadi penyiar. Pejuang apa? Pejuang wakidya. Pejuang wakidya itu apa? Pejuang itu melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita di samping umat, dari rusaknya keimanan. Itu berjuang. Ya, sedang wakidya, golongan orang yang bertauhid kepada Allah. Berjuang dan wakidya itu bergandeng usaha untuk melakukan sesuatu dalam rangka menyelamatkan diri kita, keluarga kita, umat masyarakat dari rusaknya keimanan, dijadikan golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertiannya. Terus mari kita introspeksi diri. Selama ini sudahkah kita melakukan perjuangan itu? Bagaimana perasaan kita? Sudah atau belum? Kalau sudah, kenapa selama ini kurang lebih 3 tahun kok seperti ini saja? Perkembangannya itu lambat sekali. Tapi kalau belum, saya melihat sendiri teman-teman sudah mati-matian, khususnya bapak-bapak pengurus PS mati-matian dalam rangka membina, mendidik. Tapi kenapa hasilnya seperti ini? Yes, Itu karena kita tidak memahami bagaimana berjuang sebenarnya, bagaimana beribadah sebenarnya. Sebenarnya ibadah itu ada aturannya. Di dalam falak disebutkan daya tarik, tarik menarik, atau ekstern, atau apa ya? Nah istilahnya itu interaksi. Istilahnya tarik menarik. Misalkan contoh gini, sampai berusaha membangkitkan rasa cinta kepada Mbak Yai, gitu ya. Otomatis beliau itu akan memberikan cinta kepada kita. Nah itu attraction of flow, ya, tarik menarik. Attraction of flow artinya tarik menarik. Saya berusaha memperjuangkan dengan penuh, ya, masa sepenuh hati. Akhirnya usaha sampean yang sepenuh hati itu mendapatkan gaya tarik yang lain, bisa berhasil. Kenapa ini tidak berhasil? Maaf, karena kita tidak sepenuh hati, masih setengah-setengah. Karena apa? Karena hasil, usaha ya tidak mengkhianati hasil. Kalau usaha kita sepenuh hati, ya, di dalam al-falak tarik menarik, insya Allah hasilnya maksimal. Itu tadi attraction of flow, tarik menarik. Kita sungguh-sungguh hati, mereka akhirnya kena daya tarik kita. Mereka juga sungguh-sungguh mau melaksanakan apa yang kita inginkan. Dalam hal ini ada cara-caranya. Misalkan kita pada waktu berdoa, dan berdoa itu jangan mulah-malih, jangan pagi tempe sore tahu, jangan. Setiap kali berdoa kita harus istiqomah, rutin. Seperti contoh, saat ini kita mohon, ya Allah, pertama, ampunilah kedua orang hamba.
berilah inayahmu atau pertolonganmu, berikanlah rahmatmu atau kasih sayangmu, berikanlah orang tuaku kebahagiaan di sana, jadikanlah alam kuburnya indah, terang, wangi, dan luas. Itu besoknya harus itu yang pertama, jangan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba selama ini mulai balik sampai sekarang. Dengan pertolonganmu, dengan kasih sayangmu, ampunilah dosa-dosa anak istri saya, ampunilah dosa-dosa teman-teman saya, pengawasan pejabat dia. Itu harus terus istiqomah. Misalkan saat ini kita habis sholat, kita berdoa. Ini habis sholat misa kita berdoa, ya Allah ampunilah kedua orang hamba, hamba. Ya. Berikanlah inayah dan rahmatmu, jadikanlah alam kuburnya indah, terang, luas dan wangi. Yang kedua, ampunilah dosa-dosa hamba. Besok subuh jangan kita balik, ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba, jangan. Itu menyebabkan terhalangnya atas ulu. Terhalangnya gaya tarik tadi. Harus istiqomah. Berdoa harus tetap istiqomah. Yang pertama terus, yang kedua, yang ketiga terus. Kalau bisa belajar dicatat, setiap hari dibaca, jangan diapakan, nanti apa sendiri. Itu termasuk salah satu cara untuk memaksimalkan ijabah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ada waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang baik untuk berdoa. Yang pertama, doa yang mustajab dan ijabah itu antara asar dan maghrib hari Jumat. Yang kedua, saat ayam jantan berkokok sebelum jam 12. Misalkan jam 8 ada ayam jantan berkokok, langsung aja, ya Allah ampuni kedua orang tua, ya Allah ampuni saya. Memang waktunya itu cepat. Yang kedua itu cepat. Sekarang ada waktu yang mustajab dalam 7 hari aja hanya 3 jam antara asar dan maghrib hari Jumat. Dan setiap harinya di saat ayam jantan berkokok sebelum jam 12 itu ada malaikat di sekitar kita. Kita mohon kepada Allah, ya Allah ampunilah. Terus syukur ayam bersorotan itu bisa kita mohon banyak. Ya Allah ampun dosa orang tua hamba, ampuni saya, ampuni semuanya. Tapi yang jelas kalau misalkan satu kali pokok, ya Allah ampuni dosa hamba, ampunilah pertama, ampunilah dosa-dosa orang tua hamba, ampuni hamba. Jadi kalau hidup saya manfaat, insya Allah itu sudah bagus. Tapi yang jelas kalau berdoa itu jangan diubah-ubah. Misalkan yang pertama tadi itu A, B itu jangan diubah-ubah. Insya Allah itu nanti bisa hafal hati kita dan bisa sampai ke hati. Kalau diubah-ubah kita mikir. Kalau tidak diubah-ubah nomor 1 tadi, ya Allah ampun dosa-dosa orang tua hamba dan seterusnya. 2, ya Allah ampun dosa hamba, anak turun hamba, keluarga hamba, teman-teman hamba. Yang 3, ya Allah jadikan hidup saya manfaat, jadikan anak soleh, jadikan anak saya anak soleh-solehah. Itu nanti berdoa juga, setiap berdoa itu aja 1, 2, 3, jangan diubah. Kalau diubah nanti bisa gaya tarik itu bisa tidak berlaku. Karena apa? Gaya tarik itu kalau kita sampai terus menerus kita ulang-ulang setiap habis sholat itu juga bagus. Jadi di sini yang ketiga itu waktu yang mustajab untuk berdoa setiap habis sholat 5 waktu. Jadi yang pertama tadi hari Jumat antara jam asar, habis asar awal sampai menjelang maghrib. Yang kedua di saat ayam jantan sebelum jam 12. Yang ketiga setiap sholat
Yang keempat, sepertiga malam, di saat kita salat tahajud. Di situ. Intinya, di saat kita berdoa jangan diubah-ubah. Nanti justru mempengaruhi daya tarik. Attraction of flow, daya tarik antara yang kita inginkan dan yang memberikan. Dan di saat berdoa itu aja apa itu namanya itu golden moment. Artinya waktu mustajab itu tadi. Waktu mustajab itu ada 4. Pertama tadi asar, antara asar maghrib dari Jumat, di saat ada berkokok setelah 5 waktu, dan sepertiga malam setelah kita tahajud, kemudian setelah kita berdoa, kita berdoa witir itu. Daya tarik itu harus kita lakukan. Karena apa? Daya tarik itu sangat perlu untuk keberhasilan kita. Di saat sholat. Nah, sholat kita itu sebenarnya menghadirkan Allah. Tidak kita menghadirkan Allah enggak? Ada yang berpendapat sholat itu kita menghadirkan Allah. Sebenarnya tidak. Sholat itu kita menghadiri panggilan Allah. Nah, itu juga daya tarik. Kalau niat kita sholat menghadiri panggilan Allah dengan lillah Rasulullah, ya. Dengan kita dasari di dalam jiwa Rasulullah, dan kita jiwai di dalam seluruh kehidupan billah. Pak insya Allah dalam kita menghadiri Allah, Allah akan hadir di dalam hati kita. Jadi kita yang menghadiri panggilan Allah. Kalau kita menghadiri panggilan Allah, sama-sama ada di hadapan kita. Kalau kita mengacu ke apa ya, resisten daya tarik tadi, Pak insya Allah kita akan bisa maksimal dalam hal apa saja, khusus dalam hal mohon apa yang kita inginkan. Itu yang pertama.